Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Ram Law Official. Sebelum kita melanjutkan materi kita, baiknya rekan-rekan, para pemirsa yang mengikuti Ram Law Official untuk mensubscribe, like, dan komen YouTube Ram Law Official. Segera ya. Baik, karena rekan-rekan, sahabat Ram, dan yang menonton channel Ram Law Official telah like, mensubscribe YouTube kami, kita akan lanjutkan materi kita dengan judul Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata Bisakah Berjalan Bersamaan? Mari kita ikuti. Beberapa waktu lalu, sahabat Ram bertanya ke WhatsApp tentang perkaranya, tentang penggelapan. Beliau mempertanyakan apakah setelah dituntut pidana penggelapan, hak keperdataan yang wajib dilakukannya ini apakah hilang, atau pemidanaan ini berjalan dan perdatanya tetap diwajibkan kepadanya. Ini pertanyaan dari sahabat Ram. Mari kita ikuti penjelasannya. Apakah dalam kasus penggelapan ketika saya sudah dituntut dalam hukum pidana, apakah otomatis kerugian atas uang yang saya gelapkan juga sudah dianggap lunas? Bahwa antara pidana dan perdata ini satu hal yang berbeda. Pidana adalah hubungan antara negara dengan individu. Yang menuntut kerugian dalam hal pemidanaan adalah negara. Sedangkan perdata adalah hubungan individu dengan individu lainnya, dapat disebut dengan hubungan privat. Jadi pertanggungjawaban masing-masing ini menjadi suatu hal yang berbeda. Contoh kasus tadi, kasus penggelapan, pengembalian uang atas perbuatan penggelapan ini tidak serta-merta menghilangkan pemidanaan, dan kebalikannya, pemidanaan tidak juga menghilangkan hak dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang yang digelapkan. Sehingga dalam prosesnya si korban bisa saja melakukan sekaligus upaya hukum terhadap pelaku, bisa melaporkan yang bersangkutan dengan tindak pidana penggelapan, penipuan, dalam hal ini pasal 372 dan 378 KUHP, dan bisa sekaligus mengajukan gugatan perdata, bisa gugatan wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan keseluruhannya tujuannya untuk meminta ganti rugi terhadap si pelaku yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut. Kira-kira begitu. Apakah jika saya membayar atau mengembalikan uang yang saya gelapkan, saya bisa tidak dituntut atau tidak dipenjara? Yang pertama, karena pemidanaan dan perdata tadi ranah yang berbeda, maka pertanyaannya apakah ketika uang yang digelapkan dikembalikan oleh pelaku, apakah hapus pemidanaan? Dalam teori pemidanaan,
pengembalian uang atau kesepakatan antara para pihak ini tidak menghilangkan pemidanaan. Akan tetapi perbuatannya mengembalikan uang tersebut ini masuk kategori nanti dalam pertimbangan majelis sebagai hal yang meringankan, karena dia beriktikat baik, menyesali perbuatannya, menginsafi, sehingga hal ini masuk kategori yang meringankan dan nanti jadi pertimbangan untuk hukumannya dalam memutus pemidanaan. Namun dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia sekarang dikenal dengan penyelesaian pidana restoratif. Dalam hal penyelesaian pidana, para pihak dapat menyelesaikan persoalannya, dan persoalan ini nanti disepakati. Dalam kesepakatan ini bisa kategori untuk menghilangkan pemidanaan. Penyidik atau jaksa penuntut umum dengan adanya kesepakatan para pihak yang disaksikan oleh pihak penyidik atau penuntut umum, maka perkara ini bisa di SP3-kan. Dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia sekarang ini udah berkembang. Kira-kira begitu. Apakah yang harus saya lakukan jika saya benar-benar tidak sanggup mengembalikan uang yang saya gelapkan, sedangkan saya sudah pasrah kalaupun saya dipenjara? Apa yang harus dilakukan? Pertama, perbuatan hukum yang kita lakukan sebelumnya memang wajib dipertanggungjawabkan. Kalau dia melakukan penggelapan dan ini telah diproses, maka proses hukum itu harus dilalui. Tinggal nanti dalam perkembangannya dilihat itikat baik tadi, niat untuk menginsafi, tidak melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lain yang masuk kategori pidana, dan adanya niat untuk mengembalikan uang. Ini hal yang nantinya menjadi dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman. Jadi pertama, perbuatan pidana yang dilakukan itu memang harus wajib dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bisa dilakukan upaya tadi, karena sekarang pemidanaan ini berkembang, ada pemidanaan penyelesaian pidana restoratif, mencoba mengusulkan ke pihak penyidik atau penuntut umum untuk dilakukan musyawarah para pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa pidana tersebut. Itu kira-kira yang dapat dilakukan terhadap persoalan yang disampaikan tadi. Terima kasih sahabat RAM, rekan-rekan semua yang setia mengikuti channel RAM Law Official. Jangan lupa tetap terus like, subscribe, dan komen di YouTube RAM Law Official. Komentar Anda kami tunggu. Apa saja yang berkaitan tentang masalah hukum yang saudara-saudara hadapi, nanti insya Allah di episode berikutnya akan kami tanggapi dan menjadi materi dalam pembicaraan kita berikutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen RAM Law Official. Bagi yang ingin berkonsultasi bisa melalui WhatsApp, email, dan Instagram kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam cakrawala hukum.